Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ampun Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusni Ambarita. Di video kali ini kita mau membahas tentang FR soal SKB keperawatan yang berkaitan dengan asuhan keperawatan anak. Nah, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin video sebelumnya, aku janji untuk video selanjutnya, yaitu di video kali ini mau membahas terkait dengan kasus gitu. Tapi aku nggak bahas kasus kali ini teman-teman, karena ada subscriber aku satu lagi yang share kalau dia kayak nggak berjaga-jaga gitu kalau ternyata hasil kayak ujiannya itu kurang memuaskan karena nggak berjaga-jaga bahwa bakal keluar itu asuhan keperawatan anak dan asuhan keperawatan jiwa. Jadi yang keluar waktu ujian SKB yang dia dapat, teman kita dapat itu terkait dengan asuhan keperawatan anak dan asuhan keperawatan jiwa. Untuk itulah aku memilih untuk membahas asuhan keperawatan anak aja di video kali ini. Barangkali teman-teman yang mau ujian SKB dalam waktu dekat ini ya. Karena untuk kasus-kasus gitu aku udah banyak bahas di video-video kita, tapi untuk kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah keperawatan gitu aku belum bahas memang, tapi sedikit banyak pasti teman-teman udah tahu. Nanti paling kita ngingetin atau flashback kembali sesedikit aja gitu ya. Nah, di video kali ini teman-teman, hasil dari voting yang aku udah bikin di komunitas gitu, kalau ternyata teman-teman memilih untuk kita bahas soal aja langsung ke pembahasannya daripada bahas materi terus nanti belakangan bahas soal gitu kan. Nah, tapi ada beberapa juga mintanya dibahas materi aja dulu baru bahas soal gitu. Nah, untuk ngambil tengahnya, jadi aku buat pertanyaan terus aku bahas gitu pembahasannya dan aku jelasin beberapa materinya. Seenggaknya kita ambil jalan tengah, semoga ini bermanfaat dan semoga dapat manfaatnya lah dari video ini. Nah, di video kali ini teman-teman terkait dengan asuhan keperawatan anak ini aku bahas 20 soal. Jadi kita mulai aja, ini hanya satu slide aja untuk mengingatkan materinya. Jadi yang mau kita bahas tentang keperawatan anak, dimana ini aku sengaja lampirin gini teman-teman untuk slide pertama ini karena waktu aku ujian keperawatan keluar pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, makanya aku sengaja buat gini biar teman-teman juga nanti kali aja dapet soal tentang itu gitu teman-teman. Nah, oke, langsung aja. Pertumbuhan atau growth berkaitan dengan perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat atau gram maupun kilogram, ukuran panjang berbentuk sentimeter ataupun meter, umur tulang dan keseimbangan metabolik atau retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Sedangkan untuk pengertian dari perkembangan atau development itu adalah bertambahnya kemampuan serta struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, dapat diperkirakan dan diramalkan sebagai hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang terorganisasi dan berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Jadi ingat aja teman-teman, kalau pertumbuhan itu yang bisa diukur, sedangkan kalau perkembangan itu lebih ke fisiologinya, jadi fungsinya gitu, fungsi-fungsi organ tubuh. Tapi kalau pertumbuhan dia organ tubuh itu semakin bertambah ukurannya, kayak gitulah ya kurang lebihnya. Jadi dalam video ini aku membahas 20 soal terkait dengan paradigma keperawatan anak, terus perawatan trauma pada anak atau pencegahan injuri pada anak, terus pertumbuhan dan perkembangan anak, dan kita bahas juga tentang hak anak. Oke, langsung aja teman-teman kita ke soal yang pertama. Yang tidak termasuk dalam komponen paradigma keperawatan anak di bawah ini adalah A. Anak, B. Keperawatan, C. Sehat sakit, D. Lingkungan, E. Fasilitas kesehatan ya. Jadi jawabannya adalah E, yaitu fasilitas kesehatan. Yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Jadi anak, keperawatan, sehat sakit, dan lingkungan merupakan bagian dari komponen paradigma keperawatan anak. Nah, di sini aku bakal jelasin biar teman-teman paham. Seenggaknya kalau yang ditanyakan bukan di luar dari pertanyaan ini, tapi yang keterkaitan dengan komponen paradigma anak, seenggaknya teman-teman bisa jawab gitu kan. Jadi komponen dari paradigma anak itu ada 4 teman-teman. Yang pertama manusia atau anak. Jadi dalam keperawatan anak yang menjadi individu atau klien adalah anak, di mana anak diartikan sebagai seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun dalam masa tumbuh kembang dengan kebutuhan khusus yaitu kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang kedua sehat sakit, di mana rentang sehat sakit yang dapat diberikan bantuan pelayanan keperawatan pada anak adalah suatu kondisi anak berada dalam status kesehatan yang meliputi sejahtera, sehat optimal, sehat ataupun sakit maupun sakit kronis dan meninggal. Nah, untuk komponen ketiga paradigma anak adalah lingkungan.
di mana lingkungan dalam paradigma keperawatan anak yang dimaksud adalah lingkungan eksternal maupun internal yang berperan dalam perubahan status kesehatan anak tersebut. Nah, sedangkan yang keempat adalah keperawatan. Jadi, bentuk pelayanan keperawatan yang kita berikan kepada anak untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal ini harus dengan melibatkan keluarga. Jadi, untuk pemberian asuhan keperawatan anak berbeda dengan pelayanan asuhan keperawatan pada orang dewasa. Nah, ingat ini teman-teman, komponen paradigma anak ada 4, yaitu manusia atau anak, sehat sakit, lingkungan, dan keperawatan. Soal yang kedua, prinsip keperawatan anak berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan-perbedaan yang diperhatikan di mana harus disesuaikan dengan usia anak serta pertumbuhan dan perkembangan. Karena perawatan yang tidak optimal akan berdampak tidak baik secara fisiologi maupun psikologis anak itu sendiri. Berikut ini yang bukan prinsip keperawatan anak adalah yang ditanyakan yang bukan prinsip keperawatan anak, teman-teman. A. Anak bukan miniatur orang dewasa tetapi sebagai individu yang unik. B. Anak adalah sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai tahap perkembangannya. C. Pelayanan keperawatan anak berorientasi pada upaya pencegahan penyakit, peningkatan derajat kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak, mengingat anak adalah penerus generasi bangsa. D. Keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak, sehingga perawat bertanggung jawab secara komprehensif dalam memberikan asuhan keperawatan anak. E. Anak adalah seorang yang harus mengabdi kepada orang tua, untuk itu baik sehat maupun sakit harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah, yang ditanyakan adalah yang bukan prinsip keperawatan anak. Ya, jawabannya adalah E. Kenapa E, teman-teman? Kenapa bukan A? Kenapa nggak B? Kenapa nggak C? Kenapa nggak D gitu ya? Kita bahas ya di slide selanjutnya. Jadi ada pun prinsip dalam penerapan asuhan keperawatan anak ini, teman-teman, di mana tadi seperti di soal berbeda dengan asuhan keperawatan terhadap orang dewasa, di mana prinsip-prinsip yang kita perlu terapkan dalam pemberian asuhan keperawatan anak itu terdiri atas 7. Yang pertama adalah bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa tetapi sebagai individu yang unik, artinya bahwa tidak boleh memandang anak dari segi fisiknya saja, melainkan sebagai individu yang unik yang mempunyai pola pertumbuhan dan perkembangan menuju proses kematangan. Yang kedua, anak adalah sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi setiap anak berbeda-beda kebutuhan fisiologis dan psikologi maupun spiritualnya. Ketiga, pelayanan keperawatan anak berorientasi pada upaya pencegahan penyakit, peningkatan derajat kesehatan, yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak, mengingat anak adalah penerus generasi bangsa. Keempat, keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak, sehingga perawat bertanggung jawab secara komprehensif dalam memberikan asuhan keperawatan anak. Kelima, praktik keperawatan anak mencakup kontrak dengan anak dan keluarga untuk mencegah, mengkaji, mengintervensi, dan meningkatkan kesejahteraan hidup dengan menggunakan proses keperawatan yang sesuai dengan aspek moral atau etik dan aspek hukum, yaitu legal atau legal maksudnya. Kemudian prinsip penerapan asuhan keperawatan anak yang keenam adalah bahwa tujuan keperawatan anak dan keluarga adalah untuk meningkatkan maturasi atau kematangan yang sehat bagi anak dan remaja sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual dalam konteks keluarga dan masyarakat. Dan yang ketujuh untuk prinsip penerapan asuhan keperawatan anak ini adalah bahwa anak pada masa yang akan datang kecenderungan keperawatan anak berfokus pada ilmu tumbuh kembang, sebab ini yang akan mempelajari aspek kehidupan anak. Nah, jadi ya, ingat teman-teman, ada 7 prinsip untuk pemberian asuhan keperawatan anak. Makanya kenapa tadi pilihan jawabannya adalah E, karena A, B, C, D merupakan bagian dari prinsip keperawatan anak. Yang ditanyakan yang bukan prinsip, maka jawabannya adalah E. Anak itu bukan seseorang yang memang harus mengabdi kepada orang tua, tapi bukan di saat keadaannya maupun sehat ataupun sakit, tetap harus menjadi tulang punggung keluarga. Soal yang ketiga, lingkungan internal yang mempengaruhi kesehatan anak adalah A. Gizi anak, B. Peran orang tua, saudara, dan teman sebaya, C. Peran masyarakat, D. Lahir dengan kelainan bawaan, E. Penyakit infeksi. Jadi apa teman-teman, yang ditanyakan lingkungan internal, beda dengan lingkungan eksternal. Ya, jawabannya adalah B.
peran orang tua, saudara, dan teman sebaya. Jadi internal itu, lingkungan internal itu berupa orang-orang di sekitar kita, yaitu peran orang tua kita, peran saudara kita, saudara itu kakak, adik, dan teman-teman sebaya. Teman sebaya bisa aja adiknya atau tetangganya gitu. Jadi bukan gizi anak, bukan peran masyarakat, itu jauh banget ya. Memang sih tetangga kita juga masyarakat, tapi udah terlalu jauh. Yang paling dekat itu internal adalah orang tua, keluarga kita sendiri. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang keempat, yang tidak termasuk peran perawat di bawah ini adalah A. Sebagai pendidik, B. Sebagai konselor, C. Melakukan koordinasi atau kolaborasi, D. Sebagai penolong, E. Sebagai pembuat keputusan etik. Jadi yang ditanyakan peran perawat. Nah, sekarang kita bahas di asuhan keperawatan anak. Jadi yang ditanyakan adalah peran perawat dalam asuhan keperawatan anak. Maka jawabannya adalah D. Sebagai penolong. Jadi teman-teman, peran perawat dalam asuhan keperawatan anak ini terdiri atas 5. Yang pertama, sebagai pendidik, di mana perawat berperan sebagai pendidik baik secara langsung dengan memberi penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada orang tua maupun secara tidak langsung menolong orang tua atau anak memahami pengobatan dan perawatan anaknya. Nah, yang kedua sebagai konselor. Sebagai konselor yaitu suatu waktu anak dan keluarganya mempunyai kebutuhan psikologi berupa dukungan atau dorongan mental. Ketiga, melakukan koordinasi atau kolaborasi. Dengan pendekatan interdisiplin, perawat melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan anggota tim kesehatan lain dengan tujuan agar terlaksananya asuhan yang holistik dan komprehensif. Maksudnya teman-teman bahwa perawat itu juga berperan bisa saling kolaborasi. Pada intinya adalah untuk menaikkan mutu pelayanan yang secara holistik maupun komprehensif kepada anak yang sedang kita berikan asuhan keperawatan anak tersebut. Keempat, sebagai pembuat keputusan etik. Nah, seperti di awal tadi aku bilang teman-teman terkait membahas sebagai pendidik dan atau membahas sebagai penolong tadi ya, bahwa perawat itu berperan juga sebagai pembuat keputusan etik, di mana perawat dituntut untuk dapat berperan sebagai pembuat keputusan dengan berdasarkan pada nilai normal yang diyakini dengan penekanan pada hak pasien. Jadi, sekalipun kita bisa berperan sebagai pembuat keputusan etik, kita bukan semena-mena sebagai perawat memberikan keputusan, tapi kita harus mempertimbangkan hak-hak pasien dan harus mengikuti juga, ya ingat aja ini ya kode etik teman-teman, dimana kita harus memberikan hak kepada pasien dan jangan merugikan pasien gitu. Kelima, sebagai peneliti. Jadi maksudnya sebagai peneliti sini peran perawat bahwa perawat anak membutuhkan keterlibatan penuh dalam upaya menemukan masalah-masalah keperawatan yang harus diteliti, melaksanakan penelitian langsung dan menggunakan hasil penelitian kesehatan atau keperawatan anak dengan tujuan meningkatkan kualitas praktik ataupun asuhan keperawatan pada anak. Nah, itulah untuk peran perawat teman-teman, di mana 5 sebagai pendidik, sebagai konselor, terus melakukan koordinasi atau kolaborasi, keempat sebagai pembuat keputusan etik, kelima sebagai peneliti. Oke, kita masuk ke soal yang kelima. Soal yang kelima, perawat memberikan layanan konsultasi pada orang tua yang anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Maka peran perawat adalah sebagai A. Pendidik, B. Konselor, C. Penyuluh, D. Pendukung, E. Pengevaluasi. Sorry, ini nggak ada I-nya ya, pengevaluasi maksudnya. Nah, apa teman-teman ditanyakan adalah memberikan layanan konsultasi pada orang tua yang anaknya sedang sakit di rumah sakit dan apa peran perawat tersebut. Ya, jawabannya adalah A, sebagai pendidik. Nah, kenapa nggak sebagai konselor gitu? Nah, tadi kita udah bahas ya peran perawat masing-masing, udah aku jelasin di awal. Jadi kalau konselor itu bukan berarti hanya konsultasi. Nah, konselor itu lebih ke dimana sebagai perawat dan orang tua, dimana waktu merawat anaknya, keluarga mempunyai kebutuhan psikologis berupa kayak membutuhkan dukungan, dorongan sosial, dorongan mental gitu. Itu untuk konselor. Nah, untuk sebagai pendidik bahwa perawat berperan sebagai pendidik, baik itu secara langsung, baik itu memberikan penyuluhan atau pendidikan secara kelompok maupun hanya secara individu gitu. Nah, di sini konsultasi berarti kita memberikan penyuluhan, dan penyuluhan yang kita berikan adalah berbentuk pendidikan pastinya kan, yang keterkaitan dengan asuhan keperawatan yang kita berikan. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang keenam, anak tidak bisa jauh dari orang tua dan orang tua mempunyai sumber daya yang bisa membantu penyembuhan anak, sehingga keluarga sangat penting dilibatkan dalam perawatan karena keluarga sebagai konstansa dalam kehidupan anak merupakan pengertian dari A. Perlindungan anak, B. Perawatan anak, C. Family Center Care atau FCC,
D. The power of family. Jadi jawabannya adalah C, yaitu family center care. Jadi teman-teman, family center care itu adalah disebut juga sebagai perawatan yang berpusat pada keluarga, di mana didefinisikan sebagai filosofi perawatan berpusat pada si family sebagai keluarga, karena mengakui bahwa keluarga sebagai konstansa dalam kehidupan anak, di mana anak tidak bisa jauh dari orang tua dan orang tua juga mempunyai sumber daya yang bisa membantu penyembuhan anak, sehingga keluarga itu sangat penting dilibatkan dalam perawatan. Nah, itulah makna dari family center care, di mana untuk pemberian asuhan keperawatan bahwa keluarga ini paling penting untuk dilibatkan, bukan hanya berfokus pada pemberian asuhan keperawatan anak di rumah sakit ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, soal yang ketujuh. Yang tidak termasuk dalam konsep mendasari pendekatan family center care adalah A. Fasilitas keterlibatan orang tua dalam perawatan. B. Keluarga sebagai pengunjung anak yang utama. C. Peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat anaknya. D. Mengajarkan keterampilan keperawatan pada orang tua. E. Memberikan discharge planning. Ya, jadi jawabannya adalah B. Yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk ya teman-teman, dimana untuk pendekatan family center care ini kan berfokus pada keluarga. Makanya jawabannya adalah kalau konsep yang mendekati ya, fasilitas keterlibatan orang tua dalam perawatan, terus peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat anaknya, mengajarkan keterampilan keperawatan pada orang tua, memberikan discharge planning. Nah, itu adalah pilihan untuk pendekatan family center care. Nah, untuk keluarga sebagai pengunjung anak yang utama, bukan ya, karena kita nggak membahas siapa pengunjungnya. Yang pastinya orang tua atau keluarga bukan sebagai pengunjung dalam pendekatan family center care, tapi sebagai orang yang membantu dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap anak. Makanya yang ditanya yang tidak termasuk, jawabannya adalah B. 8. Seorang ibu ingin melaksanakan tindakan keperawatan kompres hangat serta melakukan pengukuran suhu pada anak sendiri, dan anak memilih ibunya untuk melakukan tindakan tersebut. Maka termasuk dalam prinsip A. Mendorong anak dan keluarga untuk menemukan kelebihan dan kekuatan yang dimiliki. B. Berkolaborasi dengan anak dan keluarga dalam penyusunan dan pengembangan program perawatan anak. C. Menjamin pelayanan yang diperoleh anak dan keluarga sesuai dengan kebutuhan. D. Mengenali dan memperkuat kelebihan yang ada pada anak dan keluarga. E. Menghormati setiap anak dan keluarganya. Ya, apa teman-teman, yang ditanyakan adalah prinsip apa kalau misalnya seorang ibu itu melaksanakan tindakan keperawatan, yaitu dengan memberikan kompres hangat dan melakukan pengukuran suhu pada anak sendiri dan memilih ibunya yang untuk melakukan tindakan tersebut. Termasuk prinsip apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah E. Menghormati setiap anak dan keluarganya. Di sini kita bahas ya, kenapa jawabannya E, kenapa bukan A, B, C, D. Ya, jadi adapun prinsip-prinsip family center care itu yaitu teman-teman, yang pertama, menghormati setiap anak dan keluarganya, di mana perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada anak menghormati anak dan keluarga sebagai subjek perawatan. Jadi perawat harus menghormati anak dan keluarga yang memiliki pilihan yang terbaik bagi perawatan mereka. Maksudnya teman-teman bahwa di sini terserah anaknya mau dikompres sama mamanya atau dikompres sama perawat, itu hak anak untuk memilih, dan kita harus menghormati itu, kecuali memang di luar dari kebijakan atau di luar dari atau melanggar hak dan kewajiban mereka, baru kita berperan untuk melarang gitu. Tapi dalam konsep ini hanya untuk mengkompres dan mengukur suhu pakai termometer digital itu juga udah biasa ya di rumah. Kalau misalnya anaknya maunya dibantu diukurin sama orang tuanya, itu juga termasuk hak anak gitu. Kecuali untuk memberikan injeksi, baru kita mungkin itu bukan kapasitasnya orang tua, karena nggak mungkin anak meminta itu, dan orang tua juga nggak mungkin melaksanakannya gitu ya. Terus prinsip yang kedua untuk family center care ini adalah menghargai perbedaan suku, budaya, sosial, ekonomi, agama, pengalaman tentang sehat sakit yang ada pada anak dan keluarga. Ketiga, mengenali dan memperkuat kelebihan yang ada pada anak dan keluarga, mengkaji kelebihan keluarga dan membantu mengembangkan kelebihan keluarga dalam proses asuhan keperawatan pada klien. Yang keempat, mendukung dan memfasilitasi pilihan anak dan keluarga dalam memilih pelayanan kesehatannya. Kelima, menjamin pelayanan yang diperoleh anak dan keluarga sesuai dengan kebutuhan, keyakinan, nilai, dan budaya mereka. Jadi, kita hanya memonitor pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, nilai, keyakinan, dan budaya pasien dan keluarga. Keenam, berbagi informasi secara jujur dan tidak bias dengan anak dan keluarga sebagai cara untuk memperkuat dan memendayagunakan anak dan keluarga dalam meningkatkan derajat kesehatan. Jadi, gak ada yang ditutup-tutupin, tapi di-sharingkan semua gitu. Ketujuh,
memberikan dan menjamin dukungan formal maupun informal untuk anak dan keluarga. Kedelapan, berkolaborasi dengan anak dan keluarga dalam penyusunan dan pengembangan program perawatan anak di berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Kesembilan, mendorong anak dan keluarga untuk menemukan kelebihan dan kekuatan yang dimiliki, membangun rasa percaya diri, dan membuat pilihan dalam menentukan pelayanan kesehatan anak. Nah, itu teman-teman untuk prinsip-prinsip family center care. Makanya tadi untuk pertanyaan ke-8 jawabannya adalah E, yaitu menghormati setiap anak dan keluarganya. Ya, kita mau menghormati hak anak, karena anaknya yang meminta ya untuk pengukuran suhu dan melakukan kompres. Ya, itu hak anak menurut prinsip family center care ya. Jadi sekarang kita ke soal yang ke-10. Manfaat penerapan family center care yang dirasakan anak dan keluarga setelah pulang dari perawatan di rumah sakit adalah A. Anak pulang dalam kondisi sehat. B. Orang tua tidak perlu melakukan perawatan lebih lanjut. C. Tingginya kepuasan anak dan keluarga atas pelayanan kesehatan yang diterima. D. Orang tua mendapatkan pendidikan kesehatan. E. Keluarga dapat melanjutkan perawatan anak dengan terampil. Ya, jawabannya adalah D, di mana orang tua mendapatkan pendidikan kesehatan. Kenapa teman-teman? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Jadi adapun manfaat penerapan family center care ini teman-teman terbagi atas 8, di mana yang pertama manfaatnya jadinya ada hubungan tenaga kesehatan dengan keluarga dan semakin menguat dalam meningkatkan kesehatan dan perkembangan setiap anak atau anak yang sakit tersebut. Terus yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan klinis berdasarkan informasi yang lebih baik dan proses kolaborasi. Ketiga, membuat dan mengembangkan tindak lanjut rencana perawatan berkolaborasi dengan keluarga. Keempat, meningkatkan pemahaman tentang kekuatan yang dimiliki keluarga dan kapasitas pemberi pelayanan. Kelima, penggunaan sumber-sumber pelayanan kesehatan dan waktu tenaga profesional lebih efisien dan efektif, atau mengoptimalkan manajemen perawatan di rumah, mengurangi kunjungan ke unit gawat darurat atau rumah sakit jika tidak perlu, lebih efektif dalam menggunakan cara pencegahan. Keenam, mengembangkan komunikasi antara anggota tim kesehatan. Ketujuh, persaingan pemasaran pelayanan kesehatan lebih kompetitif. Kedelapan, meningkatkan lingkungan pembelajaran untuk spesialis anak dan tenaga profesi lainnya dalam pelatihan-pelatihan. Nah, itu manfaat penerapan family center care teman-teman. Selain menguntungkan juga buat pasien atau buat anak, menguntungkan juga buat keluarga dan menguntungkan juga buat perawat. Jadi nggak ada yang dirugikan di sini. Makanya ya bagus juga sih penerapan family center care ini. Jadi memang lebih melibatkan keluarga yang berperan di sini, tapi bukan berarti mengabaikan keperawatan atau tindakan keperawatan maupun kesehatan. Nah, itu dia teman-teman tadi 10 soal terkait dengan paradigma keperawatan anak. Nah, sekarang kita masuk ke perawatan trauma anak. Ya, yang ke-11 ya. Traumatic care adalah kecuali A. Perawatan selama anak sakit, B. Perawatan pada tingkat pencegahan, C. Perawatan memfokuskan pada keluarga, D. Perawatan selalu memfokuskan pada peningkatan kesehatan, E. Fokus pada pengobatan anak. Ya, jawabannya adalah E, yaitu fokus pada pengobatan anak. Jadi traumatic care itu bukan fokus pada pengobatan anak, tapi lebih ke perawatan selama anak sakit, perawatan pada tingkat pencegahan, perawatan memfokuskan pada keluarga, dan perawatan selalu memfokuskan pada peningkatan kesehatan. Dimana traumatic care itu berupa asuhan atraumatik atau asuhan jangan sampai anak tersebut setelah dapat pelayanan kesehatan, setelah dapat asuhan keperawatan, malah menjadi trauma. Jadi penyediaan asuhan keperawatan ini diberikan secara asuhan terapeutik dalam lingkungan oleh seseorang personal dengan melalui penggunaan intervensi yang menghilangkan atau memperkecil distres psikologis dan fisik yang dialami oleh anak-anak dan keluarga mereka dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, maksudnya teman-teman, traumatic care di sini adalah perawatan yang tidak menimbulkan adanya trauma pada anak dan keluarga. Jadi selama dia menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan, jangan sampai kita meninggalkan jejak trauma terhadap keluarga maupun terhadap anak. Jadi misalnya teman-teman kayak kita memberikan suntikan kepada anak atau memberikan obat. Biasanya anak-anak kan nggak mau tuh minum obat kalau di rumah sakit. Alasannya kayak misalnya entah kenapa mungkin dari kecil ada beberapa orang tua yang udah menakut-nakutin kan gitu, awas ya kalau nakal nanti disuntik gitu. Jadinya kayak mereka dalam pikirannya kalau melihat perawat itu adalah bahwa mereka akan disuntik. Jadi ketika kita kasih obat mereka akan berpikir bahwa kayak ada rasa trauma nanti disuntik gitu.
Nah, makanya teman-teman dalam traumatic care ini tidak disarankan untuk membohongi anak. Misal kalau mau memberikan obat, bilang aja, iya ini obat, biar adiknya sembuh, biar nggak sakit perutnya lagi gitu. Dengan teknik bagaimana untuk merayu anak-anak. Jadi kita jangan bohongin, enggak, ini manis rasa madu. Tahu-tahu gini dia minum pahit, akhirnya kayak merasa ini bohongin. Jadi selamanya dia akan berpikir bahwa setiap obat yang dia minum adalah pahit, dan dia akan berpikir bahwa setiap perawat yang memberikan asuhan keperawatan kepada dia nanti udah nggak percaya lagi karena merasa dibohongin gitu loh teman-teman. Makanya dengan hal sepele juga kita sebenarnya memberikan trauma pada anak, ataupun hal-hal lain, misalnya kayak hal-hal yang tidak menyenangkan lah buat keluarga pasien sehingga membuat trauma buat keluarga gitu. Jadi itulah maksud dari traumatic care ini, yaitu pemberian asuhan keperawatan yang tidak menimbulkan adanya trauma pada anak dan keluarga. Oke, soal yang ke-12. Tujuan utama traumatic care atau perawatan traumatik adalah mencegah atau meminimalkan pemisahan anak dari keluarganya, meningkatkan pengendalian perasaan, dan mencegah atau meminimalkan nyeri dan cedera pada tubuh. Adapun prinsip utama dalam traumatic care adalah A. Cegah perpisahan orang tua, anak, dan cegah cedera. B. Hindari pengobatan yang membuat anak sakit. C. Kurangi peran orang tua dalam merawat anak. D. Tidak melibatkan anak dalam masalah keperawatan. E. Mengajarkan anak mengatasi rasa sakit. Ya, yang ditanyakan adalah prinsip utama dalam traumatic care. Ya, jadi jawabannya adalah B. Hindari pengobatan yang membuat anak sakit. Adapun prinsip yang dapat dilakukan oleh perawat dalam pelayanan traumatic care ini, teman-teman, terdiri atas 5. Yang pertama, menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Jadi sebisa mungkin pastilah di rumah sakit dan di puskesmas juga, di pelayanan kesehatan lainnya, setiap perawatan anak tidak pernah dipisahkan dengan orang tuanya. Sebisa mungkin juga tempat tidurnya disediakan kok, agar bisa berdampingan orang tua dengan anak kan. Mungkin teman-teman di rumah sakit juga udah banyak tahu lah ya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak. Jadi gini, prinsipnya bahwa kita kerjasama antar orang tua dengan perawat. Bukan hanya perawat aja yang bertugas untuk memantau gimana infusnya, gimana pengobatannya, tapi kita juga meningkatkan kemampuan orang tua juga dalam melakukan atau mengontrol perawatan anak. Kita ajarin, oh ini fungsi obatnya gini, nanti ibu kalau misalnya adiknya lasak, tangannya begini-begini, atau nanti keluar darahnya, tolong konfirmasi gitu. Jadi nanti si ibunya juga kan jadi kayak mengerti, oh iya kalau tangannya ditekuk begini nanti infusnya nggak jalan, kalau tekuk gini nanti darahnya naik, oh ternyata harus dilakukan seperti ini, oh tangannya harus seperti ini gitu. Nah itu tujuannya atau maknanya dari meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan pada anak ini, teman-teman. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mencegah dan mengurangi cedera atau injury dan nyeri dampak psikologisnya. Maksudnya kita di sini jangan sampai kita kayak memberikan, walaupun membohongi secara kecil-kecil ya, dengan tujuan baik maksudnya, kayak dalam memberikan obat tadi, tapi itu membuat dia trauma. Atau misalnya kita bilang, enggak kok suntikannya kayak digigit semut gitu, padahal kan nyeri banget tuh, apalagi suntik antibiotik. Nah itu buat trauma gitu. Nah akan bisa berdampak dengan psikologis si anak tersebut. Setiap kali melihat kita pasti gini, nanti susternya atau perawatnya nyuntik lagi, pasti nyeri banget ini gitu. Karena dia udah, anak itu ya cepat juga daya tangkap ininya, dan ingatannya juga lama banget. Pasti ingatnya, aduh ini perawat ini yang nyuntik kemarin gitu. Yang keempat, tidak melakukan kekerasan pada anak. Jadi prinsip dalam pelayanan traumatic care ini, jangan sampai melakukan kekerasan pada anak. Misalnya, jangan nangis, kalau nangis nanti tak suntik. Gak boleh, itu juga kekerasan. Walaupun kekerasan itu gak berbentuk kita memukul, tapi secara verbal juga kekerasan. Nah itulah maksudnya dari, selain itu misalnya menangis nih, terus udah gemes banget mau dipasang infus, terus tetap aja rewel gitu. Entah misalnya orang tuanya mukul gitu, atau cubit gitu, atau saking ya gimana lah gitu. Pokoknya gak boleh melakukan tindak kekerasan, baik itu secara lisan maupun secara memang fisik gitu. Kelima, modifikasi lingkungan. Maksudnya teman-teman, ada banyak rumah sakit yang memang mereka, dan klinik-klinik aku lihat ya, memang kondusif untuk ini anak. Jadi mereka udah memodifikasi ruangan untuk pelayanan anak itu seperti layaknya ruang bermain, dan baju yang dipakai oleh dokter dan perawatnya juga
udah nggak baju putih-putih gitu kayak formal banget gitu yang membuat mereka trauma, tapi ada yang pakai baju pink, ada yang pakai baju kayak anak-anak gitu. Jadi mereka berpikir itu adalah tempat permainan, jadi dimodifikasi lingkungannya gitu. Itulah tujuan untuk pemberian pelayanan asuhan keperawatan tentang traumatic care. Soal yang ke-13, di bawah ini yang bukan intervensi keperawatan yang dapat perawat berikan untuk menghilangkan traumatic care adalah: A. Menyediakan ruang untuk orang tua tinggal sekamar dengan anaknya. B. Menyediakan alat-alat bermain sesuai usia anak. C. Membohongi anak ketika memberikan obat agar anak segera meminum obat. D. Menganjurkan orang tua terlibat dalam perawatan. E. Menyediakan ruang bermain untuk teman-temannya. Ya, yang ditanyakan teman-teman yang bukan intervensi keperawatan. Ya, jadi jawabannya adalah C. Membohongi anak ketika memberikan obat agar anak segera meminum obat. Nah, tadi yang aku bilang teman-teman, jangan sekali-sekali kita melakukan walaupun berbohong kecil, karena itu membuat si anak akan trauma. Ya, jawabannya yang ditanyakan yang bukan ya. Jadi jawabannya C, yang lainnya merupakan intervensi. Soal yang ke-14, untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak, pemerintah pusat dan daerah memerlukan keselarasan peraturan. Maka langkah terakhir yang dilakukan pemerintah pusat adalah: A. Membentuk KPAI. B. Yayasan Perlindungan Berbasis Masyarakat. C. Mengembangkan pedoman antara pemerintah pusat dan daerah. D. Membuat peraturan sesuai tingkat kekerasan yang dialami anak. D. Membentuk rumah perlindungan anak. Ya, jawabannya adalah A. Membentuk KPAI. Ya, KPAI kita sudah ada ya di Indonesia, jadi apa-apa gitu kalau tentang anak pasti udah bisa melapor ke sana. Soal yang ke-15, cara berkomunikasi untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual, di mana banyak pelaku kekerasan fisik dan seksual adalah kecuali. Yang ditanyakan kecuali apa komunikasi untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual, tapi yang ditanyakan kecualinya apa gitu loh teman-teman. A. Dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian. B. Hargai pendapat dan seleranya walaupun orang tua tidak setuju. C. Jika anak bercerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanyakan anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut. D. Orang tua belajar untuk melihat dari sudut pandang anak, jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak. E. Biarkan anak untuk bercerita semua kejadian yang dialaminya tanpa harus menanyakan anak tersebut. Ya, jawabannya adalah E. Yang ditanyakan kan kecuali teman-teman. Jadi A, B, C, D berarti masuk bagian dari komunikasi untuk melindungi anak dan kekerasan fisik maupun kejahatan seksual. Sementara E bukan ya. Karena di sini terkesan untuk membiarkan anak aja, menunggu-nunggu anak yang bercerita. Nanti urusan apa yang dialamin anak, biar aja anak yang cerita tanpa orang tua yang menanyakan duluan gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bahas di sini ya. Jadi adapun cara melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual, di mana begitu banyaknya sekarang ya pelaku kekerasan fisik dan seksual dilakukan oleh orang-orang yang dikenal anak. Bukan orang-orang yang nggak kenal, tapi orang-orang yang dikenal, orang-orang di sekitarannya gitu. Jadi cara melindunginya dimulai dengan cara membangun komunikasi dengan anak. Bagaimana cara membangun komunikasi dengan anak? Yang pertama, dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian. Kemudian hargai pendapatnya dan ikuti seleranya. Walaupun orang tua tidak setuju dengan cara dia menyampaikan itu, tapi dengarkan dan hargai pendapatnya. Ketiga, jika anak bercerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanyakan anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut. Keempat, orang tua belajar untuk melihat dari sudut pandang anaknya. Jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak. Jadi pada intinya, sebagai orang tua juga harus mendengarkan anak, jangan langsung mengkritik anaknya baru bicara A, mamanya udah potong sampai Z ya kan. Jadi ya, sebagai orang tua harus untuk bangun komunikasi dengan anak ini harus lebih banyak mendengarkan cerita anak gitu. Terus yang kedua, cara yang dilakukan jika mengira anak menjadi korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual, yaitu pertama, beri lingkungan yang aman dan nyaman agar dia mau berbicara kepada kita atau kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Kemudian, yakinkan anak bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan apapun yang salah. Yang bersalah adalah orang yang melakukan hal tersebut kepadanya. Kemudian yang ketiga, cari bantuan untuk menolong kesehatan mental dan fisiknya. Keempat, konsultasikan dengan aparat negara yang dapat dipercaya bagaimana menolong anak tersebut. Kelima, laporkan kejadian ini kepada Komisi Anak Nasional.
Kemudian selanjutnya, jaga rahasia di mana kejadian dan data pribadi anak agar tidak menjadi rumor yang akan menjadi beban dan penderitaan mental anak. Dalam Undang-Undang Hak Anak, anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak untuk dirahasiakan namanya. Nah, kalau misalnya terjadi atau dicurigai adanya atau mengira menjadi korban kekerasan fisik maupun kekerasan seksual anak, maka tahap-tahap ini teman-teman bisa lakukan, ataupun kalau misalnya ada di lingkungan teman-teman kejadian seperti ini, teman-teman bisa sharing kepada orang tua untuk melakukan tahap-tahap ini. Jadi semua anak yang korban dari kejahatan seksual, mereka berhak untuk dirahasiakan namanya, karena itu untuk jadinya mempengaruhi mental mereka kalau kayak viral di update di sosial media gitu loh teman-teman, karena jejak digital ini akan bertahan gitu. Makanya apa-apa itu jangan langsung diupdate di status, jangan langsung diupdate di sosial media gitu. Selanjutnya soal yang ke-16, di bawah ini yang merupakan kejahatan yang sering dialami anak dan mampu membuat anak trauma dan merasa tertekan dari teman sebayanya adalah A. Kekerasan dan diskriminasi, B. Kecantikan, C. Kekayaan, D. Kecelakaan di jalan, E. Jabatan. Jadi jawabannya adalah A, kekerasan dan diskriminasi. Sebenarnya kekerasan dan diskriminasi ini bukan hanya dialami oleh anak-anak teman-teman, tapi orang dewasa juga pasti ada yang ngalamin ini. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf, yang pemikirannya masih kayak rendah banget, yang dangkal sekali itu, biasanya walaupun udah dewasa masih suka melakukan kekerasan, baik itu secara lisan maupun secara fisik, dan diskriminasi itu masih ada ditemukan di orang-orang yang sudah dewasa. Jadi diskriminasi itu lebih, kalau kayak kita waktu kecil itu lebih ke bullying gak sih? Cuman diskriminasi ini lebih ke menghina, kayak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Tapi kalau anak kecil kan enggak, dia lebih ke menghina fisiknya gitu. Dasar misal jelek kayak gitu, atau dasar mohon maaf kulit ini kayak gitu, atau dasar suku ini gitu. Tapi kalau udah dewasa ya ada juga yang seperti itu. Nah pokoknya pada intinya yang membuat orang trauma juga salah satunya adalah tentang penghinaan, kekerasan baik maupun diskriminasi, karena itu membuat orang itu bisa tertekan mentalnya gitu. By the way, di sini aku tulis tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang hak-hak anak. Itu maksudnya kalau misalnya teman-teman ditanyakan tentang di mana tertulis undang-undang terkait dengan hak anak, seenggaknya teman-teman ini bisa tahu, yaitu di Nomor 35 Tahun 2014. Maksudnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Dan untuk sistem perlindungan anak diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, di mana pada pasal 55 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah atau Pemda wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Itulah ya teman-teman ya, untuk hak-hak anak. Soal yang ke-17, pernyataan di bawah ini yang bukan ciri-ciri pertumbuhan menurut Sujiningsih 2012 adalah A. Perubahan proporsi tubuh yang dapat diamati pada masa bayi dan dewasa, B. Hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru, B. Kecepatan pertumbuhan tidak teratur, D. Anak dengan stunting dan gizi kurang. Ya, jawabannya apa teman-teman? Yang bukan ciri-ciri pertumbuhan menurut Sujiningsih tahun 2012. Ya, jawabannya adalah D. Anak dengan stunting dan gizi kurang. Dimana menurut Sujiningsih tahun 2012, pertumbuhan itu mempunyai ciri-ciri yang pertama, perubahan proporsi tubuh yang dapat diamati pada masa bayi dan dewasa. Jadi kayak ada perubahan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan sampai ke dewasa, dari bayi ke dewasa. Yang kedua, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru, di mana perubahan ini ditandai dengan tanggalnya gigi susu dan timbulnya gigi permanen. Misalnya hilangnya refleks primitif pada masa bayi, timbulnya tanda seks sekunder, dan perubahan lainnya. Kemudian yang ketiga, kecepatan pertumbuhan tidak teratur, di mana hal ini ditandai dengan adanya masa-masa tertentu di mana pertumbuhan berlangsung cepat yang terjadi pada masa prenatal, bayi dan remaja atau adolesen, dan pertumbuhan berlangsung lambat pada masa prasekolah dan masa sekolah. Itulah ciri-ciri pertumbuhan menurut Sujiningsih tahun 2012 teman-teman. Makanya kalau dikaitkan dengan pertanyaan, yang ditanyakan kan yang bukan, maka jawabannya adalah D. Anak dengan stunting dan gizi kurang yang bukan ciri-ciri pertumbuhan. Soal yang ke-18, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terdiri dari dua, faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yaitu A.
faktor prenatal, faktor persalinan, dan faktor pasca persalinan. B. Faktor gizi, faktor endokrin, dan faktor genetik. C. Faktor prenatal, faktor penyakit, dan faktor keluarga. D. Faktor perawatan anak, faktor keuangan, dan faktor keluarga. Ya, apa teman-teman? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi yang ditanyakan faktor eksternalnya apa? Ya, jawabannya adalah A, yaitu faktor prenatal, faktor persalinan, dan faktor pasca persalinan. Ya, kita baca dulu ya teman-teman. Jadi gini, kenapa jawabannya A? Jadi kualitas tumbuh kembang anak ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari internal atau dari dalam, dan faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Ini menurut Depkes tahun 2006. Nah, faktor internal ini terdiri dari ras atau etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, dan kelainan kromosom. Itulah faktor internal. Kemudian untuk faktor eksternal itu teman-teman terdiri atas 3. Yang pertama, faktor prenatal, di mana kayak faktor gizi, mekanis, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, kelainan imunologi, anoksia embrio, psikologi ibu. Yang kedua, faktor persalinan, di mana adanya komplikasi yang terjadi pada saat proses persalinan seperti misalnya trauma kepala atau asfiksia, di mana asfiksia ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak bayi. Itulah salah satu faktor eksternal. Kemudian yang ketiga, faktor pasca persalinan, di mana pasca persalinan ini yang bisa menghambat atau mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak itu yaitu gizi, penyakit kronis atau kelainan kongenital, kemudian lingkungan fisik dan kimia, kemudian psikologisnya, kemudian sosioekonomi, kemudian endokrin, dan lingkungan pengasuhan maupun obat-obatan. Soal yang ke-19 ini udah mau ke soal menuju soal terakhir teman-teman. Aku mau minta waktu teman-teman yang belum subscribe dan belum klik tombol loncengnya, please subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi per video gitu teman-teman aku bakal bahas satu materi yang terkait dengan FR ya. Tapi kalau misalnya FR yang keluar itu nggak terlalu terkait dengan misalnya kayak askep kejiwaan, aku nggak bahas lagi teman-teman satu video karena memang udah sebelumnya aku udah bahas. Nah untuk askep anak kan aku belum bahas, makanya sampai aku jelasin sampai sedetail ini karena memang sekalian menyampaikan gitu. Dan aku mau aku mau minta pendapat teman-teman, bagusannya videonya seperti ini, bahas soal terus bahas materi, atau materi sekalian terus nanti soal terakhir, atau gimana, atau seperti ini aja, atau gimana teman-teman, please masukannya ya untuk membangun channel ini. Oke, kita lanjut. Oh ya, by the way jangan lupa subscribe dulu ya, terima kasih ya. Oke, soal yang ke-19, tumbuh kembang anak dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa bayi atau infansi adalah umur A, umur 0 sampai dengan 11 bulan, B. Masa prenatal atau masa intrauterin atau masa janin dalam kandungan, C. Umur 1 sampai dengan 3 tahun, D. Umur 6 sampai dengan 12 tahun. Ya, yang ditanyakan masa bayi atau infansi, yaitu teman-teman ya umur ya A, yaitu umur 0 sampai dengan 11 bulan. Oke, kita bahas ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan di luar dari ini, seenggaknya teman-teman udah tahu, aku share dulu teorinya. Jadi proses tumbuh kembang anak itu dibagi menjadi 2 tahap teman-teman menurut Depkes tahun 2006. Dimana yang pertama masa prenatal atau masa intrauterin, dimana itu masa janin dalam kandungan. Nah, janin dalam kandungan itu kan terbagi lagi teman-teman beberapa minggu gitu, yang maksimalnya 40 minggu gitu. Nah, dalam masa prenatal atau masa intrauterin ini yaitu ada masa zigot atau mudigah, yaitu kehamilan 2 minggu. Kemudian masa embrio, yaitu kehamilan 2 minggu sampai dengan 8 atau 12 minggu. Kemudian masa janin atau fetus, di mana sejak umur kehamilan 9 sampai dengan 12 minggu dan sampai akhir kehamilan, itulah masa prenatal atau masa intrauterin. Kedua teman-teman, untuk proses tumbuh kembang anak ini yaitu masa bayi atau infansi, yaitu umur 0 sampai dengan 11 bulan, di mana masa bayi ini terbagi lagi. Yang pertama masa neonatal, yaitu umur 0 sampai dengan 28 hari. Kemudian masa postnatal, yaitu umur 29 hari sampai dengan 11 bulan. Kemudian masa anak toddler, yaitu umur 1 sampai dengan 3 tahun. Keempat, masa anak prasekolah, yaitu umur sampai dengan masa anak prasekolah, yaitu umur 3 sampai dengan 6 tahun.
masa anak sekolah yaitu umur 6 sampai dengan 12 tahun, dan masa anak usia remaja 12 sampai dengan 18 tahun. Soal yang ke-20, sorry teman-teman, ini aku buat nomor 19 ya, seharusnya 20. Perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud, dalam perkembangannya anak akan melewati beberapa tahap dalam hidupnya. Di bawah ini yang tidak termasuk tahap perkembangan anak menurut Sigmund Freud adalah A. Tahap oral atau 0 sampai dengan 1 tahun, B. Tahap anal 1 sampai dengan 3 tahun, C. Tahap oidipal atau palik 3 sampai 5 tahun, D. Tahap laten 5 sampai dengan 12 tahun, E. Tahap seksual. Ya, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah E, tahap seksual. Yang ditanyakan kan yang bukan termasuk ya, atau yang tidak termasuk tahap perkembangan anak menurut Sigmund Freud. Jadi teman-teman, tahap perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud itu terbagi atas 5. Yang pertama, tahap oral yaitu usia 0 sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, tahap anal yaitu usia 1 sampai dengan 3 tahun. Yang ketiga, tahap oidipal atau palik yaitu usia 3 sampai dengan 5 tahun. Tahap keempat yaitu tahap laten yaitu usia 5 sampai dengan 12 tahun. Yang kelima, tahap genital yaitu lebih dari 12 tahun. Nah, teman-teman, sengaja aku jelasin di sini tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Jadi jangan sampai yang ditanyakan tentang tahap perkembangan psikososial pada anak, seenggaknya teman-teman bisa jawab karena yang ini adalah tahap perkembangan psikoseksual ya. Jadi kalau tahap perkembangan psikoseksual sesuai dengan umur, yang ini ada 5 tahap. Nah, sementara untuk perkembangan psikososial itu teman-teman, yang ini ya, yang pertama tahap percaya PS tidak percaya itu di usia 0 sampai dengan 1 tahun. Kedua, tahap kemandirian atau otonomi yaitu di usia 1 sampai dengan 3 tahun atau toddler. Ketiga, tahap inisiatif PS rasa bersalah yaitu usia 4 sampai dengan 6 tahun di mana masa prasekolah ya. Kemudian yang keempat, tahap rajin PS rendah diri yaitu usia 6 sampai dengan 12 tahun masa sekolah. Yang kelima, tahap identitas PS kebingungan peran di mana terjadi pada masa remaja dan atau adolescent. Kemudian tahap keintiman dan pemisahan atau isolasi yaitu dialami oleh dewasa muda. Kemudian tahap generasi dan penghentian yaitu dewasa pertengahan, dan tahap integrasi dan keputusan yaitu dewasa lanjut. Ini adalah soal yang terakhir teman-teman. Semoga masih tetap bersemangat. Ya, semangat lah ya, ini udah mau yang terakhir. Soal yang ke-20, ini soal yang ke-21. Yang bukan kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara umum adalah A. Kebutuhan fisik, biomedik atau asuh, B. Kebutuhan emosi atau kasih sayang atau disebut asih, C. Kebutuhan stimulasi mental atau disebut dengan asa, D. Kebutuhan bimbingan memenuhi makan dan minum. Yang ditanyakan yang bukan kebutuhan dasar. Ingat teman-teman, kita juga orang dewasa punya kebutuhan dasar manusia yang menurut Abraham Maslow. Nah, sekarang kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara umum. Ya, yang ditanyakan yang bukan apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Kebutuhan bimbingan memenuhi makanan dan minuman. Itu bukan jawaban salah satu kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang. Tapi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang itu adalah 3. Yang pertama, kebutuhan fisik biomedik atau asuh, kebutuhan emosi atau kasih sayang yang disebut dengan asih, kebutuhan simulasi mental yaitu disebut dengan asah. Jadi asuh, asih, asah. Ingat nggak teman-teman waktu membahas asuhan keperawatan anak, kita bahas ini pasti di bangku kuliah. Nah, sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di video selanjutnya aku masih tetap membahas FR SKB keperawatan, baik itu perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Jadi teman-teman jangan berpikir kok ini ya dicampur-campur perawat ahli pertama maupun perawat terampil. Jadi pada intinya teman-teman, kayak kemarin teman yang udah ujian SKB keperawatan yang ahli pertama, sama aja soal yang keluar itu tentang asuhan keperawatan jiwa juga, dan yang D3 terampil juga mengatakan ada juga asuhan keperawatan jiwa. Jadi pada intinya semua dipelajarin karena nggak jauh beda kok pelajaran D3 dengan ahli pertama. Jadi buat teman-teman tetap semangat untuk belajar karena materi pembelajaran kita untuk keperawatan itu cukup luas dan per materi itu hanya keluar 1-2 soal, paling kencangnya 4 sampai dengan 6 soal. Untuk itu sebisa mungkin pahami teman-teman, dan pengalaman dari teman-teman yang udah ujian SKB untuk keperawatan umum tidak ada pembelajaran tentang tidak ada keluar soal tentang materi-materi umum. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman nanti dapat soal seperti itu, tapi untuk saat ini nggak ada. Jadi fokus ke keperawatan khusus, dan untuk keperawatan akademik itu terkait dengan asuhan keperawatan. Oke teman-teman, ikutin terus video kita, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Jaga kesehatan kalian, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih.